yang judulnya itu upaya guru PAI dalam menciptakan budaya yang religius di sekolah, khusus sekolah SMK Budi Bakti Utama. Ada halnya saya ingin meminta izin kepada Bapak untuk bertanya perihal tentang sebuah pembiasaan. Boleh? Mau nanya apa? Kan tadi sudah menanyakan kepada anak-anak dan sudah dilihat tadi pagi juga ada sebuah pembiasaan pembacaan Asmaul Husna, adanya sholat duha. Nah itu kata anak-anak sebuah pembiasaan untuk menjadi sebuah karakter siswa yang memiliki akhlak yang baik. Kemudian pertanyaan saya kepada Bapak, bagaimana tujuan dari pembiasaan di sekolah BBU, tujuannya agar seperti itu? Terima kasih Saudari Nurul ya, dari mahasiswi Siliwangi. Sekarang semester terakhir ya, mau menyelesaikan tugas skripsinya. Nah, ini adalah sebuah persyaratan untuk menuju gelar, mendapatkan gelarnya adalah SPDI Sarjana Pendidikan Islam. Tadi barusan ditanyakan tentang masalah pembentukan karakter. Tujuan dari pembiasaan tersebut. Tujuan dari pembiasaan tersebut. Nah, ini kan SMK BBU Bakti Utama. Salah satunya adalah motonya membentuk karakter anak yang berakhlakul karimah. Ya. Nah, artinya berakhlakul karimah, anak dari mulai sebenarnya harus diterapkan dari mulai usia dini, terus dari mulai SD, SMP dan SMK. Nah, kebetulan di SMK ini ada yang namanya pembiasaan karakter. Tujuannya pertama adalah mereka lebih punya kepribadian tentang dirinya. Sikap dirinya berkaitan dengan mental spiritual. Ya. Mental spiritualnya berarti diasah. Tadi Nurul udah bilang salah satunya ada kegiatan sholat berjamaah juga dilakukan, bacaan Asmaul Husna, terus juga ada yang namanya sholat duha, dan ada yang lainnya, bukan hanya itu saja. Tujuannya pertama adalah nanti ketika siswa keluar, bahkan selama menjadi siswa itu dia memiliki akhlak. Yang pertama tujuannya bagaimana dia paham tentang masalah budi pekerti, akhlak. Nah, ini jadi kalau orang sudah punya akhlak, sudah punya budi pekerti, paling tidak harapannya menjadi orang baik, khususnya untuk dirinya, nanti umumnya untuk orang lain. Kalau hari ini banyak orang cerdas tapi tidak punya akhlak, itu khawatir, sangat mengkhawatirkan sekali. Dan banyak orang-orang intelektual tapi tidak punya etika, ada. Nah, tujuannya adalah menyelamatkan siswa. Menyelamatkan siswa melalui pembiasaan itu, agar siswa itu benar-benar menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dia terbiasa dengan kehidupan agamanya untuk menjalankan ritual keagamaan sehari-hari seperti itu. Ya. Seperti itu Bapak, jadi tujuannya untuk membentuk akhlak siswa agar untuk nanti pas keluar dari sekolah, insya Allah pembiasaan itu tidak akan perlu ini ya. Iya, betul. Biasanya seperti itu. Tapi kemudian tadi sudah dijelaskan juga pembiasaan apa saja yang sudah diterapkan kepada siswa untuk pembentukan karakter. Tadi sudah dijelaskan sama Bapak seperti sholat zuhur berjamaah salah satunya itu. Kemudian ada sholat duha dan pembacaan Asmaul Husna. Ya. Nah, itu mungkin dari segi PAI-annya ya Bapak ya. Tadi dan masih banyak lagi, salah satunya itu untuk PAI-nya.
pertanyaan berikutnya, bagaimana peranan Bapak sebagai guru dalam penerapan kebiasaan dalam pembentukan karakter siswa, peranan gurunya? Jadi peranan guru itu kan guru sebagai tauladan, sebagai contoh. Jadi guru itu harus memiliki contoh. Sebelum siswa melakukan, sebelum siswa berjamaah, guru harus berjamaah terlebih dahulu. Dan guru mengingatkan, punya peranan mengingatkan siswa yang lupa, yang lalai, yang malas. Karena kenapa? Guru itu nggak mau siswanya gagal. Sekalipun dia sudah belajar, tapi juga ada pembiasaan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah melalui tadi ada beberapa kegiatan agenda ya. Paling tidak dari pembiasaan ini adalah nanti guru juga mengintrospeksi diri. Kalau siswa sudah semangat, guru harus lebih semangat. Dan penjagaan ketat, ekstra. Nah malah justru yang menjadi standar Bapak itu pengawasan terhadap siswa itu kenapa diberlakukan dan sangat ketat, karena kita tidak ingin siswa ini tidak berhasil atau tidak sukses. Ada satu moto misalnya, jika kamu tidak tidak kuat menahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Jadi belajar itu artinya tidak hanya yang bagian umum, dia tidak menguasai matematika saja, IPA, tapi juga kalau kepeayaan ini tadi tentang ritual keagamannya harus dipertajam. Mungkin itu. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Kemudian, mohon maaf loh, ada tambahan dikit. Tujuan yang terpenting adalah mengajak siswa untuk menjalankan ibadah sesuai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan mengajak siswa untuk sampai nantinya ke surga Allah Subhanahu wa taala ya. Karena mereka tahu bagaimana ibadah yang baik, cara baca Quran yang baik, ubudiyah yang baik, dan pelaksanaan sholat, terus dua yang baik seperti apa. karena sekarang sudah mulai banyak yang menyimpang dan ya, salah. banyak sekali. Jadi ada baiknya mulai diluruskan dari sejak masih sekolah. Ya. Kemudian apa yang dilakukan Bapak jika siswa ada yang melanggar kebiasaan tersebut, misalnya adakah sanksi ataukah ada hukuman tapi mendidik? Pasti ada siswa yang merasa terpaksa kan, tapi ada yang soal kebiasaan itu kan. Nah itu kalau setiap peraturan pasti ada, setiap sekolah, setiap lembaga pasti ada peraturan ya. Ada, kalau di negara ada undang-undangnya. Nah tapi kalau penerapan di sekolah itu pentingnya kita tidak fisik. Maksudnya tidak main fisik, tidak menggebuk, atau tidak menimpuk, tidak mencerbet. Bahkan kita membentak itu aja juga dengan sangat hati-hati. Berarti sanksi yang diberikan oleh guru terhadap siswa yang melanggar, berarti ada pertama sanksi ini bagaimana siswa tidak mau mengulangi kembali. Berarti paling tidak dia menulis ayat Al-Quran. Tulis ayat Al-Quran. Karena guru kena sanksi dia tidak ikut kegiatan sholat duha, atau misalnya dia tidak ikut baca Quran dan sebagainya. Berarti dia tulis Al-Quran atau kalimat syahadat, tidak apa-apa. Kalimat syahadat misalnya sampai 30 lembar atau 100 lembar. Karena itu adalah sanksi ringan ya, yang tidak boleh diberatkan oleh siswa. Khawatir kalau siswa memiliki sanksi berat, nanti dia cedera, dia punya sifat dendam, dan kita berurusan dengan Komnas Anak, jatuhnya itu tidak baik. Nah kedua adalah sanksi bagaimana agar siswa ini yang tidak mengikuti kegiatan kegiatan tambahan keagamaan, berarti kita kasih sanksi itu ringan tuh. Sanksinya lari aja,
biar mereka sehat. Biar olahraga. Ya, olahraga. Sanksinya olahraga lah, bahasanya seperti itu. Mereka olahraga keliling lapang 3 kali atau 10 kali selesai. Tapi kalau siswanya itu sudah melewati batas, sanksinya mungkin tidak bisa ditoleran lagi. Kita kasih surat perjanjian, mau mengulangi atau tidak. Kalau tidak silakan dilanjutkan. Kalau mengulangi silakan keluar dan cari sekolah lain. Yang jelas, baik Bapak, terima kasih. Yang jelas sanksi atau hukumannya pasti yang mendidik ya, Iya, sudah, yang jelas mendidik. sudah sampai merusak mental anak. Mohon. Ya. Mohon. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah pembiasaan tersebut masuk kepada proses penilaian pembelajaran siswa di sekolah atau cuma hanya pembiasaan saja? Masuk proses penilaian pembiasaan siswa. Karena kalau tolak ukur saya, siswa itu jangan cerdas, tapi baik dan berakhlak. Saya selalu bilang, kalau kalian sudah baik, kalian akhlaknya baik, spiritualnya oke, mentalnya juga oke untuk belajar, tapi punya kapasitas berpikirnya di bawah rata-rata ya. Bukannya mereka bodoh ya, siswa itu nggak ada yang bodoh, semua cerdas. Mereka kan generasi penerus bangsa. Kadang-kadang saya lihat, kalau siswanya cerdas, intelek, dia bisa ngerjain soal, PR, tapi kalau nggak sering berkebiasaan, nggak punya akhlak, nggak punya adab, tetap aja nilainya rendah. Harapan terbesar saya adalah menyelamatkan siswa untuk melakukan pembiasaan terlebih dahulu, ditambah dengan penguatan akhlak, budi pekerti. Nah, untuk penyeimbangnya adalah penambahan bagaimana dia belajar di sekolah. Kalau saya pribadi di PAI. Terima kasih Bapak. Untuk pertanyaan terakhir mungkin tadi ada sedikit penjelasan tentang harapan, tapi ingin diperjelas lagi Bapak. Apa harapan Bapak sebagai guru yang terkait dengan pelaksanaan pembiasaan pembentuk karakter siswa, pembiasaan agar berakhlak dalam pembentukan karakter gitu, harapan Bapak sebagai guru? Harapan saya buat generasi muda sebenarnya tidak dia hanya di lingkungan SMK saja ya, semua generasi muda. Harapan terbesar dari kebiasaan ini adalah melahirkan sebuah keikhlasan. Artinya ketika siswa sudah melakukan kegiatan pembiasaan, dia timbul keikhlasan dan timbul kesadaran gitu. Jadi tidak lagi disuruh. Nah, yang terpenting adalah bagaimana menanamkan mental spiritual siswa sejak dini mereka agar mempunyai modal dasar penanaman akidah. Karena kan pembiasaan ini kan sebenarnya yang harus diterapkan tidak hanya di sekolah lah. Kalau di sekolah sudah diajarkan oleh guru, berarti ini harus dibawa ke lingkungan, di rumah, sampai kapanpun harus dilakukan. Jadi kayak model dia baca Quran, dia tahajud, dia duha. Nah, ini tidak hanya di sekolah saja ya, tapi bisa dilakukan di rumah berkelanjutan. Jadi tujuan saya ketika siswa udah kebiasaan, dia merasa nikmat, dia merasa dengan sadarnya tidak lagi ada perintah takut lah, karena denda lah. Jadi timbul dari kesadaran sendiri, dia merasa ikhlas semata-mata bukan lagi karena nilai, bukan lagi karena guru, tapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk sampai ke surganya Allah. Itu mungkin tujuan terbesar itu. Mungkin pertanyaan dari saya sudah selesai Bapak. Terima kasih atas jawabannya. Semoga apa yang kita obrolkan tadi semoga bisa bermanfaat. Amin. Dan penelitian yang saya ini sudah terjawab. Ya, kalau misalnya kurang puas nanti bisa WA, SMS lah kalau zaman dulu itu bahasanya. Oke, nanti ada bisa Bapak tambahin atau Untuk bisa sumber-sumbernya. Ya, mungkin itu aja Nurul ya. Ada lagi Garul? Tidak ada, mungkin cuma itu saja yang ingin ditanyakan. Oke. Jadi intinya hari ini kita kedatangan mahasiswa Siliwangi guys.
wawancara tentang masalah pendidikan, pembentukan karakter, dan pembiasaan di sekolah. Saya yakin di semua sekolah pasti ada yang namanya kebiasaan ya. Karena kebiasaan itu yang kita harapkan adalah jalan kebaikan. Ada kebiasaan buruk menjadi baik, berarti husnul khotimah. Kalau dari kebiasaan baik menjadi buruk itu berarti suul khotimah. Kita nggak berharap seperti itu. Dan dari kebiasaan-kebiasaan ini kita pengen melatih siswa agar terbiasa kehidupannya untuk menjalankan sebuah ritual keagamaan, ibadah di sekolah maupun nanti dibawa ke rumah di masyarakat. Syukur-syukur siswa karena sudah terbiasa, dia bisa memanfaatkan atau memberikan ilmu di tengah masyarakatnya seperti itu. Jadi ilmunya bermanfaat untuk banyak orang. Ini itu aja ya. Ya. Oke, terima kasih. Ada lagi? Udah ada Bapak. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak. Mungkin biar kita kerja Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap bro. Nanti di WA aja lagi bro. Apa nih kurang? Iya, iya. Habisin kopinya. Iya, Bapak. Sok. Oh ini kamu Dan. Yang ada kucingnya kamu, yang kelinci. Ya. Oh, tadi yang ngasih kembang siapa? Nggak tahu emang. Coba kamu ke atas. Oke guys, kita ngopi. Ari bergabung dengan Bekasi Ari. Oh ini Bang Erdar. Bang makasih Bang salam sehat. Ngopi Bang di Warkop, konsultasi hukum gratis. Bang Sulaiman. Ajari, siap. Tapi nanti kalau ada kalimat ini kamu lurusin aja, kamu tambahin referen gitu. Iya. Ini kan ibaratnya cuma formalitas loh. Dan nanti kan ada beberapa yang mau ditambahin juga sih untuk kekurangannya. Ya. Kalau Bapak pokoknya pas Pak begini udah oke. Yang menurut kamu kira-kira baik udah selesai gitu aja. Iya, Karena kan iya. udah sejalan. Kalau Iya. PAI kecuali agak kesulitan kamu jurusan apa, Iya. terus nelitinya ini malah nggak masuk gitu. Nanti Bapak masuk habis Johor lagi. Ajaklah temen-temen kemarin sharing mau ngapain, bentuk apa. Udah lagi sama sih Pak. Enggak, Bapak mau bikin acara besar. Nanti ulang tahun Gus Durian. Ulang tahun Gus Durian. Kan ini beberapa ini ya, maksudnya teman-teman mahasiswa S2, profesor, dokter dia bergabung. Kita mau ngapain nih gitu buat masyarakat. Kopi apa itu Mas? Ini STMJ, ajari. Ngetes sampai 2 darah. Itu Nicola Cristiano Ronaldo. Salam kenal Bang. Oh ajari di mana Jar? Mama, jadi bapak. Mami. Sehat. Mami. Oke. Saya di Bandung. Mami. Itu bunyi bebek ya? Mami. Bunyi bebek. Tetap layar dengan siapa ini? Salam kenal. Halo. Udah ngopi belum? Tapi kalau masih siswa melanggar tuh serunya apa? Dia disuruh sholat berjamaah depan gitu doang.
Besok kamu duluan ya bersihin apa namanya sejadahnya, rapiin ya gitu. Lapangan gak boleh ada yang kotor. Berarti wisudanya kapan? Insya Allah September. Oh September, sebulan lagi dong. Iya. Berarti kan sidang dulu kan munakosa. Dosennya yang itu kan yang kemarin hadir papa. Ah, Dia bisa dia mah pasti kita mulai pakaran cuman buat oh, bukan. Bisa. Beda. kita beda Ya. Pak Yudi sama Pak Kevin. Oh, pembimbingnya. Berarti satu mahasiswa dua ya? Dua kan ya? Allah Akbar. Allah Akbar. Allahu Akbar kabiro. Assalamualaikum. Terima. Hei. Itu lari apa? Tep-tep dulu. Tidak. Tep-tep. Ayo kita lawan yang bawah. Ayo. Guys, bantu guys. Di-share dah. Oke. Tapi darah lancar juga Pak. Kalau ada gini Rinduan memanggil namamu, ingin kau datang tadi di mimpiku. Adek. guys, bantu guys. Bantu guys, skip bangun, motor. Kita orang mana bang? Aku orang Bang. Orang mana? Ban. Balikpapan. Aku di Bandung. Oh. Kita dari apa? Dari mana no itu? Sumatera. Oh Sumatera, Sumur. Di Padang kan? Iya. Pariaman. Orang Karo. Oh Karo. Orang cowok iki. Mata Orang cowok iki. Orang Sumatera banyak pengacara. Wah. Karo berarti marga ya? Datang ke Medan. Karo. Oke, insya Allah aku kalau ada lagi kunjungan ya main ya. Kemana? Di Medan itu ada Duren Ucok sebelah mana itu? Jauh kah? Biar apa kita? Biar metik jeruk, panen petik sendiri. Kalau kuliah pun kaya kuliah. Kirim kali harimu. Besok lahir kan ya? Berapa aja ke telepon? Hah? Kalian. Apa Nonton kegiatannya? kulit kalah PKI. Aktivitasnya apa? Halo Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Horas Bang. Horas. Orang mana kita Pak Haji? Orang mana? Aku orang Bandung Bang. Aku Bandung. Bandung Bang. Jawa Barat. Oh. Bandung. Bandung kayak dua Bandung. Berapa tak?
Ngopi lah, kemari ke Bandung main. Ya, ya. Sampai ketemu kita di Bandung ya. Bang Epoy. Hai, kau itu aku naruh ini. Pulang. Bang Epoy, tetap Bang Epoy. No, kau lebih ya pendor. Masih sepai, sebagian. Lingui, ya. Oh, kalau Nurul di Gunung Masigit, Rul. Iya. Di bawahnya ke sebelah kiri. Di Gunung Masigit di kampung Cinangsinya jadi Oh, ke bawah ya yang ada pegunungan. Kan kalau mau arah ke Gua Pawon kan masuk. enggak. Oh, beda. Jauh lagi. Oh, jauh lagi. Masih di sini ya, Masigit mah ya? Iya. Kirain satu kampung sama ini siapa Kang apa yang bareng sama kamu? Kang Firau Makar. Rahmat. Ah, Oh, itu mah beda. beda ya. Berarti semua teman-teman beda-beda wilayah. Beda-beda. Darat Raja Mandala. jauh lagi dong. Raja Mandala kan Pak Yang Darman. Raja Mandala. Tahu kan puskesmas ya di situ ya? Dari puskesmas sana lagi. Oh, masih terus ya. Itu Masjid Agung Besar Raja Mandala yang mau ada Cincawan. Ya, Itu ke Cianjur. Cianjur. Bun. Wah, Dar, Bapak kalah, Dar. Dia udah 6, Bapak 3. Salam. Oke, nanti kita lanjut ya. Bapak kalau gitu makasih mau Oke. sekolah lagi. Siap. Mau ke BBU. Ya. Mau ngambil surat sama mau ngambil tas juga. Oh, tadi nggak dibawa. Terus suratnya dulu. Jadi kamu bisa Udah, apa-apa lah. Oke, makasih ya. Ya, makasih Bapak. Ini Enggak, udah Ben. oh, Free. Ini Free? apa kuncinya? oh Kalau ada waktu makasih. silaturahim kemari. Dicuci dulu aja Bapak. Udah ganti ya. Udah apa-apa. Oke. Ya. Makasih Bapak. Ya, sama-sama. Direpotin. Enggak apa-apa. Soalnya di Solo tadi gimana ya? Capek banget, bapaknya tuh kita pengennya senang aja. Ya kamu tahu kamu apa bisa mati. Kalau kamu dari kota baru ya manulah. Dan bapak masuk lagi jam 1 dan sholat dulu. Kalau misalnya bapak lagi di dalam, karyawan panggil